Mereka hanya melihatku sebagai janda pemilik rumah makan. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam aku berperang dengan perasaanku sendiri. Di mata orang, dia hanya anak muda yang suka membantu. Tapi bagiku, dia adalah satu-satunya alasan kenapa aku tidak lagi merasa sendirian. Salahkah kalau hati ini memilih seseorang yang justru membuatku berdosa pada diriku sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Seperti biasa, sebelum kita mulai cerita malam ini, tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Aku senang banget melihat setiap komentar kalian. Ternyata penonton kita datang dari banyak tempat, bahkan sampai luar negeri juga. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata penuh makna seperti ini. Karena malam ini aku akan membacakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang menemukan kasih di tempat yang tak seharusnya, tentang perasaan yang tumbuh diam-diam di antara dua hati yang cuma kesepian. Sebuah kisah tentang cinta, kesetiaan, dan pilihan antara mengikuti hati atau menjaga diri dari rasa bersalah yang tak pernah hilang. Namaku Erni, usiaku 44 tahun, dan aku tinggal di Solo, di sebuah rumah sederhana yang juga menyatu dengan rumah makan peninggalan almarhum suamiku. Sudah hampir 5 tahun, aku mengurus semuanya sendiri. Dari dapur, karyawan, sampai urusan keuangan. Di mata orang-orang, hidupku terlihat mapan. Rumah makanku ramai setiap hari. Pelanggan datang silih berganti, tapi hanya aku yang tahu bahwa di balik semua kesibukan itu, ada ruang kosong yang tak pernah bisa bener-bener kuisi lagi. Sejak suamiku meninggal, setiap pagi aku bangun lebih awal dari siapapun. Jam 5 subuh, dapur sudah mulai berasap dengan aroma bawang tumis dan santan hangat. Ada 3 karyawan yang membantuku. 2 perempuan bagian dapur, dan 1 laki-laki yang biasa membantu angkat barang dan mengantar pesanan. Tapi minggu ini, laki-laki itu sakit demam tinggi dan izin istirahat di rumah. Aku sedikit kewalahan, karena persediaan bahan di rumah makan hampir habis. Sayur, ayam, bahkan minyak goreng tinggal separuh. Biasanya kalau begini, aku pergi ke pasar ditemani karyawan. Tapi kali ini, aku harus pergi sendiri. Aku melangkah ke teras depan, sambil menghela napas panjang. Udara pagi Solo masih lembut, tapi pikiranku sudah penuh daftar belanjaan. Mataku menatap halaman parkir rumah makan yang mulai ramai oleh pelanggan sarapan. Dan di sanalah aku melihat Joni. Joni itu pemuda 27 tahun yang sering bantu-bantu di depan rumah makanku. Dia bukan karyawan tetap, tapi hampir tiap hari datang. Kadang bantu parkirin motor, kadang bantu ngangkat galon atau barang-barang berat. Anaknya rajin, sopan, dan entah kenapa, setiap kali aku bicara dengannya, ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Bukan perasaan aneh, lebih ke seperti berbicara dengan seseorang yang tulus mendengarkan, tanpa menuntut apapun. Mungkin karena sejak suamiku meninggal, aku jarang bener-bener bicara dengan siapapun di luar urusan pekerjaan. Anakku satu-satunya. Sekarang kuliah di Yogyakarta. Setiap kali telepon, suaranya selalu ceria. Tapi setelah panggilan berakhir, rumah terasa hening lagi. Malam-malamku ditemani suara kipas angin dan aroma masakan yang masih tersisa di dapur. Aku sering berpikir, mungkin beginilah hidup setelah kehilangan. Sibuk di luar, tapi sepi di dalam. Pagi itu, saat kulihat Joni sedang membantu pelanggan parkir, tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Joni, panggilku pelan dari depan pintu. Ia menoleh cepat, wajahnya langsung tersenyum. Iya, Tante, kamu sibuk nggak hari ini?
Enggak, Tante. Kenapa? Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya berkata juga. Satu karyawan Tante sakit. Hari ini harus ke pasar beli bahan. Bisa bantu Tante enggak? Matanya langsung berbinar. Tanpa pikir panjang ia menjawab. Tentu, Tante. Mau sekarang? Iya. Sekalian aja sebelum pasar keburu ramai. Aku mengangguk kecil sambil tersenyum. Entah kenapa. Saat itu aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena aku tidak harus berangkat sendiri hari ini. Sambil menunggu, aku menyiapkan daftar belanjaan dan tas kain besar untuk membawa bahan masakan. Kupandangi sekeliling rumah makan. Panci besar berderet di dapur, aroma sambal yang masih menggantung di udara, dan suara spatula yang beradu di wajan. Tempat ini adalah hidupku sekarang. Segala kerja keras, tangis, dan kenangan suamiku tertinggal di setiap sudutnya. Kadang aku berpikir, aku terlalu sibuk bekerja, sampai lupa merasakan hidup. Setiap hari hanya berpindah dari dapur ke kasir, dari kasir ke gudang. Semua berjalan seperti mesin, tanpa perasaan, tanpa kejutan. Mungkin itu sebabnya, saat seseorang seperti Joni datang dengan energi muda dan senyuman tulusnya, aku merasa sedikit hangat lagi. Bukan karena aku ingin sesuatu darinya, tapi karena ia mengingatkanku pada sesuatu yang lama hilang. Perhatian kecil yang sederhana. Sekitar pukul 9 pagi, mobil pickupku sudah siap. Joni datang membawa topi dan senyum lebar. Tante, siap, katanya sambil membuka pintu mobil. Siap. Tapi kamu jangan lupa sarapan ya. Nanti pusing di pasar. Tenang Tante, aku kuat kok. Aku tertawa kecil mendengar jawabannya. Ada hal lucu dalam kesederhanaannya. Mungkin karena dia begitu polos. Atau mungkin karena sudah lama tak ada laki-laki yang memperhatikanku begitu ringan, tapi tulus. Saat mobil mulai melaju, aku sempat meliriknya dari samping. Ia fokus mengemudi, wajahnya terlihat tenang tapi cerah. Dan tanpa kusadari, hatiku berbisik pelan. Mungkin hari ini akan jadi hari yang panjang, tapi entah kenapa, aku tak keberatan. Namaku Erni, usiaku 44 tahun, dan aku tinggal di Solo, di sebuah rumah sederhana yang juga menyatu dengan rumah makan peninggalan almarhum suamiku. Sudah hampir 5 tahun, aku mengurus semuanya sendiri, dari dapur, karyawan, sampai urusan keuangan. Di mata orang-orang, hidupku terlihat mapan. Rumah makanku ramai setiap hari, pelanggan datang silih berganti. Tapi hanya aku yang tahu bahwa di balik semua kesibukan itu ada ruang kosong yang tak pernah bisa benar-benar kuisi lagi. Sejak suamiku meninggal, setiap pagi aku bangun lebih awal dari siapapun. Jam 5 subuh, dapur sudah mulai berasap dengan aroma bawang tumis dan santan hangat. Ada 3 karyawan yang membantuku. 2 perempuan bagian dapur dan 1 laki-laki yang biasa membantu angkat barang dan mengantar pesanan. Tapi minggu ini, laki-laki itu sakit demam tinggi dan izin istirahat di rumah. Aku sedikit kewalahan karena persediaan bahan di rumah makan hampir habis. Sayur, ayam, bahkan minyak goreng tinggal separuh. Biasanya kalau begini, aku pergi ke pasar ditemani karyawan. Tapi kali ini, aku harus pergi sendiri. Aku melangkah ke teras depan sambil menghela napas panjang. Udara pagi Solo masih lembut, tapi pikiranku sudah penuh daftar belanjaan. Mataku menatap halaman parkir rumah makan yang mulai ramai oleh pelanggan sarapan. Dan di sanalah aku melihat Joni. Joni itu pemuda 27 tahun yang sering bantu-bantu di depan rumah makanku. Dia bukan karyawan tetap, tapi hampir tiap hari datang. Kadang bantu parkirin motor, kadang bantu ngangkat galon, atau barang-barang berat. Anaknya rajin, sopan, dan entah kenapa, setiap kali aku bicara dengannya, ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Bukan perasaan aneh, lebih ke seperti berbicara dengan seseorang yang tulus mendengarkan tanpa menuntut apapun. Mungkin
karena sejak suamiku meninggal, aku jarang bener-bener bicara dengan siapapun di luar urusan pekerjaan. Anakku satu-satunya sekarang kuliah di Yogyakarta. Setiap kali telepon, suaranya selalu ceria. Tapi setelah panggilan berakhir, rumah terasa hening lagi. Malam-malamku ditemani suara kipas angin dan aroma masakan yang masih tersisa di dapur. Aku sering berpikir, mungkin beginilah hidup setelah kehilangan, sibuk di luar, tapi sepi di dalam. Pagi itu, saat kulihat Joni sedang membantu pelanggan parkir, tiba-tiba aku terpikir sesuatu. "Joni," panggilku pelan dari depan pintu. Ia menoleh cepat. Wajahnya langsung tersenyum. "Iya, Tante, kamu sibuk nggak hari ini?" "Enggak, Tante." "Kenapa?" Aku ragu sejenak, tapi akhirnya berkata juga. "Satu karyawan Tante sakit. Hari ini harus ke pasar beli bahan. Bisa bantu Tante nggak?" Matanya langsung berbinar. Tanpa pikir panjang ia menjawab, "Tentu. Tante, mau sekarang?" "Iya, sekalian aja, sebelum pasar keburu ramai." Aku mengangguk kecil sambil tersenyum. Entah kenapa, saat itu aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena aku tidak harus berangkat sendiri hari ini. Sambil menunggu, aku menyiapkan daftar belanjaan dan tas kain besar untuk membawa bahan masakan. Kupandangi sekeliling rumah makan. Panci besar berderet di dapur, aroma sambal yang masih menggantung di udara, dan suara spatula yang beradu di wajan. Tempat ini adalah hidupku sekarang. Segala kerja keras, tangis, dan kenangan suamiku tertinggal di setiap sudutnya. Kadang aku berpikir, aku terlalu sibuk bekerja sampai lupa merasakan hidup. Setiap hari hanya berpindah dari dapur ke kasir, dari kasir ke gudang. Semua berjalan seperti mesin, tanpa perasaan, tanpa kejutan. Mungkin itu sebabnya saat seseorang seperti Joni datang dengan energi muda dan senyuman tulusnya, aku merasa sedikit hangat lagi. Bukan karena aku ingin sesuatu darinya, tapi karena ia mengingatkanku pada sesuatu yang lama hilang. Perhatian kecil yang sederhana. Sekitar pukul 9 pagi, mobil pikapku sudah siap. Joni datang membawa topi dan senyum lebar. "Tante, siap?" katanya sambil membuka pintu mobil. "Siap, tapi kamu jangan lupa sarapan ya. Nanti pusing di pasar." "Tenang Tante, aku kuat kok." Aku tertawa kecil mendengar jawabannya. Ada hal lucu dalam kesederhanaannya. Mungkin karena dia begitu polos, atau mungkin karena sudah lama tak ada laki-laki yang memperhatikanku begitu ringan, tapi tulus. Saat mobil mulai melaju, aku sempat meliriknya dari samping. Ia fokus mengemudi, wajahnya terlihat tenang, tapi cerah. Dan tanpa kusadari, hatiku berbi mobil pikap tua itu melaju pelan melewati jalan gelan kota Solo yang mulai ramai. Aku duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela, melewati deretan toko yang baru buka, pedagang sayur di pinggir jalan, dan aroma khas pagi yang entah kenapa terasa menenangkan. Di sebelahku, Joni tampak serius menyetir. Kedua tangannya menggenggam setir dengan percaya diri, sesekali matanya melirik spion. Aku tersenyum kecil melihatnya. Anak itu masih muda, tapi caranya membawa diri begitu sopan dan hati-hati. "Mobil ini udah tua banget, John," kataku sambil menatap dashboard. "Iya, Tante, tapi masih halus suaranya, kayak orangnya," jawabnya cepat sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa, meski bagian dalam hatiku sempat bergetar sedikit. Candaan ringan seperti itu sudah lama tidak kudengar. Entah kenapa, hal sesederhana itu terasa menembus lapisan kesepian yang selama ini kubiarkan menumpuk. Perjalanan ke pasar butuh waktu hampir 30 menit. Di sepanjang jalan kami bicara tentang banyak hal, mulai dari makanan, cuaca, sampai cerita kecil tentang rumah makan. Tante setiap hari masak sendiri juga. Awalnya, iya, tapi sekarang sudah banyak dibantu. Dulu, pas suamiku masih hidup, kami bagi tugas. Sekarang, ya, aku yang ambil semua peran. Capek nggak Tante? Capek,
tapi udah biasa. Kadang malah aneh kalau nggak sibuk. Aku menatap ke depan sambil mengingat wajah almarhum suamiku. Lelaki yang selalu sibuk, tapi tetap sempat menanyakan apakah aku sudah makan. Lelaki yang kini hanya tinggal dalam kenangan dapur dan foto lama di ruang tamu. Joni tidak banyak bicara setelah itu. Mungkin dia tahu aku sedang tenggelam dalam pikiranku sendiri. Namun, dari sudut mataku, aku tahu dia memperhatikan, tapi dengan cara yang sopan, tidak menatap lama. Hanya memastikan aku baik-baik saja. Sebuah sikap sederhana, tapi tulus. Sesampainya di pasar, suasana ramai luar biasa. Bau rempah, sayur, dan ikan bercampur jadi satu. Khas pasar tradisional Solo. Aku turun duluan. Dan sebelum sempat bicara, Joni sudah sigap membantuku. Tante tunggu di sini aja, biar aku yang angkat-angkat barangnya. Nggak apa-apa John, aku biasa kok, tapi hari ini ada aku. Biar tante nggak capek. Aku tersenyum kecil. Mengangguk, ada sesuatu di cara dia berkata begitu. Bukan sekadar sopan santun, tapi seperti ada rasa ingin melindungi. Sebuah perhatian kecil yang terasa asing tapi menenangkan. Kami berjalan berdua di lorong pasar. Aku sibuk menawar ayam, sayur, dan beras, sementara dia mengangkat karang-karang dengan ringan. Beberapa pedagang menatap kami dan tersenyum. Aku sempat mendengar satu di antaranya berbisik. Wah, suaminya muda ya, Bu Erni. Aku hanya tersenyum menahan geli. Tapi wajah Joni tampak kaget dan salah tingkah. Tante, mereka kira saya suami tante. Katanya pelan. Biarkan aja, mereka cuma bercanda. Tapi, tante, nggak marah kan? Kenapa harus marah? Aku menjawab sambil tersenyum lembut. Anggap aja, tante jadi kelihatan muda lagi. Joni tertawa, tapi pipinya sedikit memerah. Aku pura-pura tidak melihat, tapi di dalam hati, aku tahu, candaan itu meninggalkan sesuatu. Sebuah rasa aneh yang belum tentu bisa dijelaskan. Setelah belanja selesai, kami mampir ke warung soto langgananku. Tempatnya sederhana, tapi makanannya enak. Aku duduk di kursi panjang, sementara Joni duduk di depanku. Makan yang banyak. Ya, dari pagi kamu belum makan. Siap tante. Tapi ini enak banget ya. Sotonya kayak buatan tante sendiri. Makanya rame terus. Kadang, aku minta resep ke sini juga. Suasana tiba-tiba terasa nyaman. Obrolan kami ringan, tapi penuh tawa kecil. Aku merasa seperti kembali ke masa muda. Masa di mana aku bisa tertawa tanpa beban, sambil menatap Joni. Aku menyadari sesuatu. Ada ketulusan di matanya yang jarang kulihat pada orang lain. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap geraknya menunjukkan rasa hormat dan kepedulian. Saat kami pulang sore itu, jalanan Solo mulai macet. Langit berwarna oranye keemasan, dan angin sore berembus lembut. Aku menatap keluar jendela, tapi mataku sesekali melirik ke arah Joni. Ia tampak santai, menyetir sambil bersenandung kecil, mengikuti lagu dari radio tua mobilku. Kamu sering nyanyi, Jan? Nggak juga, Tante. Tapi kalau bawa mobil bareng Tante, rasanya tenang. Kalimatnya membuatku terdiam beberapa detik. Aku tidak menanggapi. Hanya tersenyum tipis sambil berpura-pura menatap langit. Namun jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang mulai berubah sore itu. Bukan tentang siapa kami di mata dunia, tapi tentang bagaimana kami mulai melihat satu sama lain. Sik pelan. Mungkin hari ini akan jadi hari yang panjang, tapi entah kenapa, aku tak keberatan. Matahari mulai condong ke barat saat kami meninggalkan pasar. Langit Solo sore itu berwarna jingga lembut, seolah ingin menenangkan semua kelelahan hari itu. Di dalam mobil pick-up, aku bersandar diam. Sementara Joni tetap fokus menyetir dengan tangan yang mantap di kemudi. Udara sore masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma campuran debu, daun kering, dan sisa hujan pagi. Semuanya terasa biasa.
Tapi entah kenapa, di hari itu, semuanya terasa sedikit berbeda. Mungkin karena sudah lama, aku tidak pergi ke pasar bersama seseorang. Mungkin karena selama perjalanan, aku tidak merasa kesepian. Capek enggak, Tante? Tanya Joni sambil melirik sekilas. Capek sih, tapi senang. Belanja kali ini enggak terasa berat. Berarti aku berhasil bantu ya? Lebih dari itu, John. Jawabku pelan. Kamu bukan cuma bantu angkat barang, tapi juga bantu ibu merasa ditemani. Ditemani. Ia tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Dan di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang hangat. Sesuatu yang tak terucap, tapi bisa kurasakan jelas. Kami tiba di rumah makan menjelang maghrib. Karyawan sudah pulang, hanya tersisa suara jangkrik dari halaman belakang. Aku turun dari mobil, membantu membereskan belanjaan yang masih menumpuk di bak pickup. Joni buru-buru mendekat. Biar aku aja, Tante. Barangnya berat. Kamu dari tadi kerja terus. Istirahat dulu. Gak apa-apa, Tante. Aku masih kuat. Aku hanya menghela napas dan membiarkannya. Melihat caranya bekerja, tenang, tanpa mengeluh, selalu dengan senyum di wajah, membuatku teringat pada sosok suamiku dulu. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu di diri Joni yang lebih lembut, lebih tulus, dan lebih dekat. Setelah semuanya selesai dibawa masuk, aku berkata, John, udah sore, kamu belum makan kan? Makan dulu di sini aja. Wah, boleh banget, Tante. Tapi nanti repot. Nggak ada yang repot. Rumah makan ini milik ibu kan? Aku tersenyum. Dia tertawa kecil. Tapi aku tahu, di wajahnya ada rona malu yang manis. Kami duduk berdua di meja dekat dapur. Ruangan itu hanya diterangi lampu gantung kecil di atas meja makan, menciptakan suasana hangat dan tenang. Aku menyajikan sepiring nasi, ayam goreng, dan sayur asam hangat. Makanan sederhana, tapi entah kenapa, terasa lebih istimewa malam itu. Enak banget, Tante, katanya sambil makan lahap. Itu karena kamu lapar, jawabku sambil tersenyum. Bukan cuma lapar, Tante, tapi masakan Tante emang beda. Aku tertawa pelan. Kalau semua pelanggan ngomong gitu, rumah makan ini nggak bakal sepi. Aku serius, Tante. Masakan Tante tuh rasanya kayak rumah. Kata-kata itu membuatku terdiam sejenak. Rasanya seperti rumah. Entah kenapa kalimat itu menancap dalam. Sudah lama sekali tidak ada yang bilang begitu padaku. Rumah ini terasa hidup di siang hari. Tapi begitu malam datang, yang tersisa hanya kesunyian. Dan malam itu, suara Joni seolah menutup kesunyian itu untuk sementara. Kami menghabiskan makan dengan obrolan ringan tentang kuliner, tentang masa kecilnya di kampung, tentang mimpinya membuka warung sendiri suatu hari nanti. Aku mendengarkannya dengan senyum, tapi juga dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Ada semangat muda dalam dirinya yang membuatku merasa hidup lagi. Tante nggak capek ngurus semua sendiri? Tanya Joni tiba-tiba. Capek. Tapi kalau nggak aku yang urus, siapa lagi? Kalau gitu, boleh aku bantu kapanpun Tante butuh. Aku menatapnya. Tatapan itu jujur sekali. Tidak ada maksud tersembunyi, tapi di dalamnya ada rasa ingin melindungi. Dan justru itu yang membuatku takut. Joni, ayah, Tong, kamu baik. Tapi jangan terlalu perhatian sama ibu. Nanti ibu kebiasaan. Ia tersenyum. Senyum yang hangat. Tapi ada sesuatu di baliknya. Kalau itu salah, berarti aku udah kebiasaan dari dulu, Tante. Aku tertawa kecil. Tapi jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Suasana tiba-tiba menjadi diam. Hanya ada suara jam dinding dan angin yang masuk lewat jendela dapur. Aku pura-pura sibuk membereskan piring, menutupi rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Sudah malam, John. Kamu pulang aja. Nanti keburu larut. Iya, Tante. Makasih makanannya. Sebelum keluar, dia menatapku sekali lagi dan berkata pelan,
Tante jangan kerja terus ya, sekali-kali istirahat juga. Dan aku hanya bisa menjawab dengan senyum yang samar. Ketika pintu tertutup dan langkahnya menjauh, aku berdiri sendirian di dapur yang kini sepi kembali. Tapi kali ini, kesepiannya terasa berbeda. Ada sesuatu yang tertinggal di udara, lembut, hangat, dan berbahaya. Sudah beberapa hari sejak perjalanan kami ke pasar. Tapi, entah kenapa, rasanya seperti baru kemarin. Sejak hari itu, Joni jadi lebih sering mampir ke rumah makan. Bahkan di luar jamnya bantu parkir. Kadang ia datang pagi-pagi, hanya untuk memastikan halaman bersih. Kadang sore hari, membantu membereskan kursi saat semua pelanggan sudah pulang. Alasannya selalu sederhana, biar tante nggak capek. Saya cuma lewat, sekalian mampir, tapi aku tahu, tidak sesederhana itu. Dan aku juga tahu, aku tidak lagi memperlakukan kehadirannya sebagai sesuatu yang biasa. Sore itu, rumah makan baru saja tutup, karyawan sudah pulang. Dan aku duduk di teras belakang, dengan secangkir teh jahe hangat. Udara Solo setelah hujan, selalu terasa lembut. Dari arah dapur, ku dengar suara langkah kaki. Langkah yang kini sudah ku kenal betul. Tante, belum pulang. Belum, John. Lagi pengen duduk dulu. Saya beresin bagian depan ya. Aku mengangguk. Tapi beberapa menit kemudian, ia kembali. Membawa 2 cangkir teh. Buat tante, 1 lagi. Biar nggak dingin. Sendirian. Aku tertawa kecil. Kamu ini selalu tahu cara bikin orang nggak kesepian. Saya cuma nggak suka lihat tante sendirian terus. Kalimatnya sederhana. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dadaku terasa hangat, sekaligus berat. Kami duduk berdua di teras. Hujan baru reda, aroma tanah basah bercampur dengan wangi teh yang mengepul pelan. Suasana begitu tenang, terlalu tenang, sampai setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. John, kataku akhirnya, kamu gak pernah kepikiran cari kerja lain? Pernah. Tapi gak tahu kenapa. Selalu balik ke sini. Kenapa? Mungkin karena di sini saya ngerasa dibutuhin. Dan ia terdiam sesaat, lalu menatapku. Karena di sini ada seseorang yang bikin saya betah. Aku menoleh perlahan. Tatapannya jujur, tidak ada permainan. Tapi justru kejujuran itu yang membuatku bingung harus berbuat apa. Aku tersenyum samar. Kamu masih muda, John. Jangan cepat terikat. Kalau hati udah ngerasa tenang, ngapain nyari tempat lain? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap langit yang masih berwarna kelabu. Tapi di dalam diriku, ada badai kecil yang mulai berputar. Beberapa hari berikutnya, kami jadi semakin sering bertemu. Setiap kali dia datang, rumah makan terasa lebih hidup. Kadang dia membantu di dapur. Kadang membetulkan sesuatu di halaman. Karyawan perempuan di dapur mulai menggoda. Bu, Mas Joni makin rajin aja sekarang. Jangan-jangan suka sama rumahnya. Bukan sama kerjanya. Aku hanya tertawa menutupi gugup. Ya, mungkin dia suka sama masakannya. Tapi di dalam hati, aku tahu mereka tidak sepenuhnya salah. Dan yang lebih menyakitkan, aku juga tidak sepenuhnya menyangkal. Malam itu, setelah semua beres, Joni masih di rumah makan. Dia membantu menutup tenda parkir. Lalu datang ke dapur dengan tangan sedikit kotor. Tante, air panasnya masih ada nggak? Ada. Kamu mau teh? Iya, Tante. Aku menyiapkannya. Lalu kami duduk di meja dapur. Suasana hening. Hanya suara hujan tipis di luar jendela. John, kataku pelan. Kamu nggak usah siring-siring ke sini. Kalau nggak ada kerjaan, kenapa Tante? Takutnya orang salah paham. Biarin aja, Bu. Selama kita nggak ngelakuin yang salah, kenapa harus takut? Aku menatapnya lama. Kata-katanya begitu sederhana. Tapi di baliknya, ada keberanian yang membuatku sulit bernapas. Tapi kadang, John, yang salah itu bukan perbuatannya, tapi perasaannya. Ia terdiam, lalu berkata lirih, kalau gitu, saya udah salah dari lama, Bu. Aku membeku. Suara hujan di luar
semakin jelas. Dan entah kenapa, jantungku ikut berdetak cepat. Aku mencoba tersenyum, mencoba menutupi guncangan kecil di dada. Kamu pulang aja, John. Udah malam. Iya, Tante. Dia berdiri, menatapku sejenak, lalu berjalan keluar. Sebelum pintu tertutup, ia sempat berkata pelan, "Tante tahu kan, saya nggak akan pergi jauh. Saya cuma nunggu waktu." Aku berdiri lama di dapur, menatap cangkir teh yang masih hangat di atas meja. Hujan turun makin deras di luar. Dan untuk pertama kalinya, aku takut pada hatiku sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang, membuat tirai jendela bergoyang pelan. Rumah makan sudah tutup sejak sore. Tapi aku masih di dapur, menghitung persediaan bahan untuk besok. Suara gemuruh di luar membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku baru saja hendak mematikan lampu ketika aku dengar ketukan di pintu belakang. Pelan, tapi cukup jelas di tengah suara hujan. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Johnny, dengan jaket basah dan wajah yang setengah tersenyum. "Tante, belum tidur?" "Belum. Kamu ngapain malam-malam gini?" "Basah kuyup gitu. Tadi mau bantu nutupin tenda parkir. Anginnya kenceng banget. Takut roboh." Aku menghela napas. "Kamu ini ya, udah malam masih mikirin rumah makan. Kalau bukan saya, siapa lagi yang jagain Tante?" Katanya pelan, separuh bercanda. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu ringan, tapi ada sesuatu di dalamnya yang menimbulkan getaran halus di dadaku. Kujemput handuk kecil dari dapur dan kuberikan padanya. "Keringin badan dulu, nanti masuk angin." "Iya, Tante." Ia duduk di kursi dekat pintu, menatap lantai, menunggu hujan sedikit reda. Aku menatapnya dari meja dapur, melihat bagaimana rambutnya meneteskan air, bajunya lembab menempel di kulit. Bukan karena sesuatu yang salah, tapi karena malam itu terasa terlalu hening untuk dua orang yang sudah terlalu dekat. "Kopi atau teh?" tanyaku akhirnya. "Kopi aja, Tante. Gula 2 sendok kan?" Tante masih ingat. Aku tersenyum kecil. "Iya, soalnya cuma kamu yang minta gula segitu." Saat kopi tersaji, aku duduk di depannya. Di luar, hujan masih deras. Lampu gantung di dapur memantulkan cahaya kekuningan di wajah kami. Keheningan di antara kami terasa panjang, tapi bukan canggung. Lebih seperti dua hati yang saling bicara tanpa suara. "Tante," katanya pelan, "kalau hujan kayak gini, Tante ngerasa sepi nggak?" "Sepi sih, tapi udah biasa. Kadang malah suka bikin tenang." Kalau saya justru takut. Takut kenapa? Karena setiap kali hujan, saya ngerasa sendiri. Aku menatapnya lama. "Kamu nggak sendiri sekarang, John." "Iya, saya tahu. Karena ada Tante." Aku terdiam. Suara hujan mendadak terasa lebih pelan, seolah dunia ikut menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa menit kami tidak bicara. Ia menatap cangkirnya, sementara aku menatap meja, mencoba menghindari pandangan yang mulai terasa berat. Tapi lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Tante, saya boleh jujur tentang apa?" "Tentang perasaan saya." Aku mengangkat wajah, tapi ia lebih dulu menunduk. "Saya tahu, saya nggak seharusnya ngerasa kayak gini. Tapi setiap kali lihat Tante kerja sendirian, senyum padahal capek, saya pengin jagain, pengin bikin Tante nggak ngerasa kosong lagi." Dadaku terasa sesak. Aku ingin menghentikannya, tapi kata-kata itu terlalu jujur untuk diabaikan. "John, gak usah jawab, Tante. Saya cuma pengin bilang apa yang saya rasain." Keheningan kembali menyelimuti. Di luar, hujan seperti musik yang samar tapi dalam. Aku memandangi wajahnya, lalu berkata pelan, "Kamu tahu kan, ini salah." "Iya, saya tahu. Tapi kenapa masih kamu rasain?" "Karena rasa itu nggak bisa disuruh berhenti, Bu." Aku
menunduk. Tanganku meremas ujung rok, berusaha menahan sesuatu yang bahkan aku sendiri tak bisa jelaskan. Antara kehangatan dan ketakutan. Beberapa menit kemudian, aku berdiri, mencoba memecah suasana. Udah malam, kamu pulang aja, John. Nanti tambah deras. Iya, Tante. Dia bangkit, tapi sebelum melangkah, sempat menatapku sekali lagi. Tatapan yang tidak berani lama, tapi cukup untuk membuatku sulit bernapas. Makasih, Tante, buat semuanya. Setelah dia pergi, aku menutup pintu perlahan. Hujan masih deras, tapi di dalam rumah, keheningan terasa jauh lebih bising. Aku berdiri di dapur yang kini kosong, menatap 2 cangkir kopi yang masih hangat, dan menyadari aku baru saja melewati malam yang tidak akan kulupakan. Sejak malam hujan itu, semuanya berubah. Tidak ada yang kami bicarakan. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan. Tapi sejak malam itu, aku tahu hubungan kami tak lagi sama. Johnny tetap datang seperti biasa. Ia membantu seperti sebelumnya, menyapu halaman, mengangkat barang, membantu belanja bahan masakan. Tapi sekarang, setiap kali mataku bertemu dengan matanya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada diam yang lebih panjang, ada senyum yang lebih hangat, dan ada getar halus yang seolah bersembunyi di balik sapaan sederhana. Malam-malam setelah itu, aku sering duduk di ruang makan setelah rumah makan tutup. Biasanya sendirian, tapi kini Johnny kadang ikut menemaniku. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang harga bahan yang naik, pelanggan yang cerewet, atau tentang hujan yang belum berhenti. Tapi di antara obrolan ringan itu, ada sesuatu yang terus tumbuh. Perlahan, tapi pasti, satu malam, ketika karyawan sudah pulang, ia datang membawa nasi goreng yang ia beli di luar. Tante, belum makan kan? Katanya pelan. Belum. Tapi kamu nggak usah repot. Nggak repot, Bu. Saya cuma pengen makan bareng. Kami duduk berdua di meja belakang. Lampu dapur hanya satu. Temaram. Suasana hangat tapi juga aneh. Seperti ada garis tak terlihat di antara kami yang makin hari makin tipis. John, kataku pelan. Kamu tahu kan? Kita nggak bisa begini terus. Saya tahu, Tante. Tapi saya juga tahu. Kalau nggak di sini, saya bakal kepikiran terus. Kepikiran apa? Tante, aku terdiam. Tidak tahu harus tertawa, marah, atau menangis. Semuanya terasa salah, tapi juga terasa nyata. Dan di saat yang sama, aku sadar. Aku juga merasakan hal yang sama. Hari-hari berjalan cepat. Aku berusaha bersikap biasa di depan karyawan. Tapi hatiku semakin sulit dikendalikan. Setiap kali melihat Johnny datang, aku merasa lega. Setiap kali dia pamit pulang, aku merasa kosong. Aku tahu, ini bukan cinta yang seharusnya. Tapi aku juga tahu, aku tak lagi sanggup berpura-pura. Suatu malam, kami duduk di dapur setelah hujan turun lagi. Suasana hampir sama seperti malam itu. Tapi kali ini, tidak ada yang berusaha menjaga jarak. John, kenapa kamu gak pernah pergi dari sini? Karena setiap kali saya pergi, rasanya kayak ninggalin sesuatu yang penting. Sesuatu? Seseorang. Aku menunduk. Kata-katanya sederhana. Tapi rasanya seperti tusukan lembut di dada. Aku tahu apa maksudnya. Tapi aku tidak berani menjawab. Aku hanya menatap cangkir kopi di tanganku yang sudah dingin. Kalau orang tahu hubungan kita seakrab ini, mereka pasti salah paham. Saya nggak peduli, Bu, tapi saya peduli, John. Dunia nggak sebaik yang kamu kira. Saya tahu, tapi selama saya tahu niat saya nggak jelek, saya akan tetap di sini. Aku menarik napas panjang, dan kalau perasaan ini akhirnya bikin kita salah, berarti kita berdua yang tanggung, Bu. Aku menatapnya lama. Tatapan itu menenangkan, tapi juga menakutkan. Aku tahu, dari titik ini, tidak ada jalan kembali. Beberapa minggu berlalu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara kami. Karyawan hanya melihat Johnny semakin rajin, aku semakin sering tersenyum. Di luar,
semuanya terlihat normal. Tapi di dalam hati, aku hidup dengan rahasia yang semakin berat. Setiap malam, sebelum tidur, aku menatap bayangan di cermin dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta atau hanya pelarian dari sepi? Dan setiap kali aku menatap mata Johnny, aku tahu jawabannya tidak lagi penting. Yang penting adalah kenyataan bahwa kami saling membutuhkan, meski dunia tidak akan pernah memaklumi. Sudah hampir 2 bulan sejak malam hujan itu. Sejak malam di mana semuanya berubah tanpa harus ada kata. Aku tidak tahu apa yang harus kusebut tentang hubungan kami, cinta, rasa sayang, atau hanya 2 jiwa yang sema-sema mencari tempat untuk bersandar. Yang ku tahu, sejak saat itu, kehadiran Johnny menjadi bagian dari hari-hariku. Ia datang sebelum aku sempat merasa lelah, dan selalu pergi setelah memastikan aku baik-baik saja. Tidak ada janji, tidak ada permintaan, hanya kebersamaan yang sederhana, tapi terlalu dalam untuk diabaikan. Namun seiring waktu, kebersamaan itu mulai terasa berat. Aku mulai hidup dengan 2 wajah. Wajah seorang pemilik rumah makan yang tegas di depan karyawan, dan wajah seorang wanita yang penuh rasa bersalah saat sendiri di kamar. Kadang aku duduk di depan cermin lama sekali, melihat garis-garis halus di wajahku yang makin jelas. Usiaku 44, dan Johnny baru 27. Bedanya jauh, dan dunia takkan pernah melihat kami dengan pengertian. Aku mencoba menjauh, tapi setiap kali aku melakukannya, aku merasa kosong. Ketika Johnny tak datang, suasana rumah makan terasa dingin, dan begitu ia muncul di halaman dengan senyum hangatnya, aku tahu hatiku sudah kalah lagi. Sore itu, hujan turun pelan. Aku duduk di teras belakang, memandangi halaman basah dan pohon mangga yang daunnya menetes air. Tanpa sadar, aku berharap Johnny datang. Dan seperti biasa, harapan itu terkabul. Tante, sendirian? Iya, karyawan udah pulang semua. Saya bantu beresin bagian depan. Ya, ia berjalan ke halaman, lalu kembali dengan tangan sedikit basah. Udah, John. Udah cukup. Duduk aja dulu. Ia duduk di kursi sebelahku. Tak ada kata. Hanya suara hujan dan aroma tanah yang menenangkan. Tapi keheningan itu tidak lagi terasa biasa. Ada getaran aneh di dalamnya. Tante, katanya tiba-tiba, kalau semua orang tahu, mereka pasti nggak akan ngerti kita ya. Enggak, John. Dunia nggak akan ngerti, karena mereka cuma lihat dari luar. Tapi, kenapa kita harus takut sama pandangan orang? Karena kadang, John, yang benar pun bisa kelihatan salah kalau dilihat dari arah yang berbeda. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Kalau gitu, biar saya aja yang salah, Bu. Asal tante nggak disalahin. Hatiku bergetar mendengarnya. Anak itu terlalu tulus. Dan justru ketulusannya yang membuatku semakin takut kehilangan kendali. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamar. Lampu sengaja kuredupkan, mencoba menenangkan hati yang kacau. Di meja ada ponselku, layar menyala menampilkan pesan singkat dari Johnny. Tante, jangan lupa makan malam. Saya tahu, tante pasti belum. Aku menatap pesan itu lama, tanpa membalas. Air mata tiba-tiba menetes tanpa izin. Rasanya seperti dihantam 2 arah, bahagia karena diperhatikan, tapi juga hancur karena tahu semua ini salah. Aku berjalan ke depan cermin, menatap bayangan diriku sendiri. Aku bukan gadis muda yang sedang jatuh cinta. Aku seorang janda yang seharusnya sudah tahu batas, tapi justru terjebak dalam rasa yang tak bisa dijelaskan. Ernie, kataku pelan pada bayangan itu. Kamu cari kasih atau cari pelarian? Pertanyaan itu menggema di kepalaku sendiri. Dan aku tak punya jawaban. Keesokan harinya, aku bertemu Johnny seperti biasa. Kami bicara ringan, seolah tak ada apa-apa. Tapi di matanya, aku bisa melihat kesedihan yang sama seperti yang aku rasakan. Sebelum ia pulang, aku menahannya sebentar. John, Ila, Tante,
Kalau suatu hari nanti Tante minta kamu pergi, kamu mau? Kalau itu yang bikin Tante tenang, saya mau. Tapi kalau ibu minta kamu tetap di sini, saya juga mau. Aku tersenyum getir. Kamu selalu bikin ibu bingung, John. Mungkin karena perasaan ini juga bingung, Bu. Kami terdiam. Hujan turun lagi sore itu. Dan aku tahu, ini bukan hanya cuaca, tapi pertanda sesuatu di antara kami harus berakhir sebelum semuanya terlambat. Kadang cinta datang di waktu yang salah, bukan karena hatinya keliru, tapi karena takdirnya tidak berpihak. Aku tahu hubungan ini tidak bisa bertahan selamanya, tapi aku juga tahu aku tak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Kini, aku hanya bisa bertanya pada hatiku sendiri, apakah aku harus menghentikan semuanya demi ketenangan, atau tetap bertahan demi sesuatu yang mungkin tak akan pernah diterima dunia?